Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Selalu semangat darinya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita belajar di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Coba perhatikan gambar di samping, yaitu ada Siti dan Lani. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba, ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti kemudian menuntun sepeda dan Lani yang mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh dari hubungan gaya dan gerak benda. Nah, bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya ya? Coba diperhatikan. Nah, ini ada gambar lagi. Siti dan Lani sama tukang bakso ya. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepedanya tadi. Kemudian Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Nah, di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Kemudian penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso yang tadi ting 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 ya. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Kemudian mereka memanggil penjual baksonya. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan dari tukang baksonya. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayu. Nah, di sini Lani dan Siti jadi berpikir, mendorong dan mengayu merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak di slide selanjutnya. Nah, itu ada gambar Benny yang sedang memegang ganggang pintu. Di situ ada terjadinya gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak dikarenakan Benny membuka dan membuka pintu. Di situ ada dorongan, ya, dorongan membuka dan membuka pintu. Itu disebut gaya mempengaruhi benda diam. Yang semulanya diam pintunya dikasih dorongan dan tarikan sama Benny jadinya bergerak. Kemudian ada gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang semulanya busnya berjalan, kemudian Lani itu menyetop busnya. Yang dilakukan oleh Pak Sopir yaitu mengerem busnya. Nah, di situ adanya gaya mempengaruhi benda bergerak kemudian menjadi diam. Untuk selanjutnya ada gambar apa itu? Ya, gambar membuat berbagai bentuk
dari plastisin ya. Ya, di situ terjadinya gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Peristiwa perubahan bentuk plastisin itu ketika anak-anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Itu yang ada kecil, ada yang panjang ya. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Ya. Biasanya anak-anak kalau bermain plastisin kan nanti membuat apa? Membuat hewan, membuat buah ya. Nah, di situ adanya perubahan bentuk benda. Jadi, gaya yang diberikan anak-anak itu mempengaruhi perubahan dari bentuk plastisin. Untuk selanjutnya ada Siti dan Lani bermain bola voli. Ya. Di situ ada gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, di mananya ya? Peristiwa itu bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, itu terjadinya gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gaya yang diberikan Lani itu bisa merubah arah gerak benda karena yang diberi gaya itu ke arahnya ke depan. Kalaupun ke belakang, jadi gerak bendanya menuju ke belakang. Nah, itu gambar apa ya? Ya, benar, itu gambar 3 dimensi. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa poin. Ya. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Jangan salah ya. Kalau yang 2 hanya panjang dan lebar, sedangkan yang 3 dimensi mempunyai panjang, lebar, tinggi, serta volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti gambar di atas itu. Ada vas bunga, ada guci, meja, kursi, ya, lemari, dan lain sebagainya. Selain itu, ada ciri-ciri 3 dimensi, yaitu yang pertama mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Jadi dari arah manapun, anak-anak dari depan, dari belakang, dari samping bisa melihatnya. Bahwa itu seumpama ada vas bunga, oh anak-anak bisa langsung menebak kalau itu vas bunga. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki volume yang tadi ya. Nah, selanjutnya dilihat dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi, yaitu pertama ada benda kubistis. Nah, itu ada meja sama kursi. Benda kubistis adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok. Ya, selain meja kursi itu
Ada kotak pensil, ada lemari, ada bak sampah, ada kulkas. Selanjutnya ada benda silindris. Itu ada gambar teko, gelas, ya itu ada botol apa itu kecap, termos. Nah, benda silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Contohnya itu di gambar ya. Dan yang terakhir ada benda bebas. Nah, itu contohnya ada buah-buahan pisang, anggur, apel ya. Nah, benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Nah, selain buah-buahan, ada pepohonan, ada batu-batuan, dan benda alam lainnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai perubahan gaya mempengaruhi bentuk benda, ya, arah benda, dan lain-lainnya. Sekarang kita belajar mengenai gaya mempengaruhi gerak benda. Di sini ada gambar Benny yang sedang bermain ketapel. Nah, ketapel itu kan dikasih bola ya, bola kecil gitu, kemudian ditarik. Kemudian bola kecilnya terlempar jauh ketika dilepas tarikannya. Nah, gaya seperti itulah dikenal dengan gaya pegas. Gaya pegas diperoleh dari benda yang bersifat elastis. Benda elastis yaitu benda yang dapat kembali ke bentuk semula sesaat sesudah diberi gaya. Semakin kuat atau panjang tarikan karetnya, semakin jauh bola bidik terlempar ketika dilepas ya. Nah, hal itu disebabkan gaya pegasnya yang semakin besar. Nah, untuk contoh lainnya, nah itu ada Benny sama Lani yang sedang bermain jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit dapat dimainkan oleh dua anak dengan berat badan yang seimbang. Kalau tidak seimbang, nanti tidak bisa naik atau turun ya. Dorongan yang diberikan oleh salah satu anak akan menaikkan jungkat-jungkit. Dorongan balik yang diberikan oleh anak yang satunya akan menurunkan jungkat-jungkit. Dorongan secara bergantian akan menaik turunkan jungkat-jungkit ya, kayak seperti itu. Contohnya, naik turunnya jungkat-jungkit akan semakin cepat jika gaya dorongan yang diberikan makin besar. Naik turunnya jungkat-jungkit merupakan bentuk geraknya, sedangkan dorongan oleh anak merupakan bentuk gayanya. Nah, untuk selanjutnya anak bisa membuka buku tema 8, subtema 3 yang cerita-cerita fiksi. Anak-anak bisa membacanya, itu ada dua judul, ada Bola Ajaib di halaman 67, kemudian Piring Kuno Peninggalan Kakek halaman 70. Di situ anak bisa membacanya. Nanti ada pertanyaannya biasanya ya. Itu ada tokoh utama, terus ada tokoh figuran, tokoh itu. Kalau anak-anak tidak membacanya pasti tidak tahu. Jadi anak-anak harus membacanya biar tahu mana yang tokoh protagonis, antagonis ya. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Anak-anak tetap semangat daring di rumahnya. Tugasnya jangan lupa disetorkan ke